Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dalam Sapa Sumbangsel. Saya Hendan Nun akan menemani pagi hari Anda selama 30 menit ke depan bersama Ketua KPID Provinsi Sumatera Selatan, Pak Hefriyadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun Sehat. terik matahari dan kadang-kala juga cuaca hujan dan Iya. seperti itu ya, tetap sehat ya? Sehat dan semangat. Tetap sehat dan semangat. Oke, semangat mungkin kita akan membahas mengenai tentang adanya pola perubahan perilaku komunikasi media di masyarakat. Bagaimana menyikapi hal ini dari sudut pandang KPID begitu? Ya, kalau kami melihat ini ya, realita di lapangan. Soal kegiatan program kami ada literasi media di bidang kelembagaan. Itu dari audiens yang bertanya, itu lebih mengarah larinya kepada media baru hari ini. Gitu kan. Nah, ini kan bagian artinya ada disrupsi, ada perubahan yang terjadi di masyarakat. Pola konsumsi masyarakat terhadap media itu berubah hari ini. Ya, ya ada macam-macam di dalamnya gitu ya. Soal durasi, kemudian soal kemampuan menganalisa konten-konten seperti apa, terutama soal informasi, berita itu juga mengalami perubahan begitu ya. Karena munculnya media baru hari ini. Cuman tidak bisa dipungkiri ini adalah kemajuan teknologi komunikasi gitu ya yang masuk melanda ke kita. Tapi kalau kita boleh cerita kenapa bisa muncul KPI? Itu kan jadi pertanyaan. Artinya kalau kita merunut perkembangan televisi di Indonesia gitu ya, perkembangan radio di Indonesia, kalau televisi dimulai tahun 90-an begitu ya. Kemudian berkembang, kemudian tatanannya dianggap masih carut marut gitu ya di eranya Orde Baru waktu itu di bawah Kementerian Penerangan. Lalu kemudian pasca 98 ini pengen diatur. Pengen diatur bagaimana tatanan sistem penyiaran di Indonesia supaya menjadi lebih baik. Semuanya dari sisi manajemen, lalu kemudian dari sisi konten, dari sisi kepemilikan. Maka semangat Undang-Undang 32 tahun 2002 itu adalah diversity of content, diversity of ownership. Artinya keberagaman isi, keberagaman kepemilikan. Nah, ketika sudah seperti itu artinya kan tidak didominasi, kalau kepemilikan tidak didominasi informasi oleh satu pihak saja. Lalu kemudian konten juga beragam macam, semua ada. Artinya kalau yang hobi sepak bola, olahraga ada misalkan begitu kan, kurang lebih gitu. Kemudian otomotif, kemudian variasi-variasi informasi pemberita. Nah, dari situ muncul lalu kemudian Undang-Undang 32 lahir. Untuk apa? Untuk menata itu salah satunya. Di dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 itu disebutkan untuk mendirikan atau melahirkan yang namanya lembaga penyiaran, lembaga independen negara yang khusus mengawasi TV dan radio. Nah, kenapa ada lembaga seperti kami KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, ini adalah untuk tidak supaya konten di televisi dan radio tidak kebablasan. Artinya diatur. Nah, ketika 2022 itu 2002 diatur sampai hari ini gitu. Ini tertib radio dan TV. Ya kan? Soal framing media, soal agenda setting saya pikir persoalan yang berbeda. Tapi ketika undang-undang ini dilahirkan, kemudian ada KPI, TV dan radio sudah mulai tertib. Tidak ada lagi yang menyiarkan yang pornografi itu sudah mulai berkurang. Kemudian hal-hal yang berita-berita yang mungkin bersifat dalam tanda kutip provokatif tidak ada lagi yang memunculkan konflik. Kemudian semua berita berdasarkan fakta dan data di lapangan. Tidak ada istilah hoax itu kan diciptakan ketika muncul media baru hari ini. Nah, ketika dunia pertelevisian dan radio ditata sudah mulai baik, sudah mulai bagus, tidak ada pelanggaran itu tidak begitu banyak itu kan. Ini kan tolak ukurnya kalau kita ngomongin tolak ukur. Muncullah media baru hari ini yang kemudian tatanannya tidak diatur jelas. Hanya pakai undang-undang ITE. Nah, ini yang terjadi hari ini. Maka saya katakan negara harus hadir untuk bagaimana mengimbangi ini. Karena yang disampaikan tadi bahwa perubahan konsumsi masyarakat berubah hari ini. Termasuk bagaimana mengkonsumsi informasi berita. Yang masyarakat tidak tahu bagaimana kemudian jerih payah susah payah teman-teman jurnalis meliput berita.
Dengan adanya Undang-Undang 40 diatur, mereka tidak bisa sembarang meliput berita. Ada aturan regulasinya, etika jurnalisnya dipegang. Tapi ketika muncul media baru hari ini yang tidak bicara soal tatanan jurnalis, itu yang saya sebagai ketua KPID katakanlah kecewa dengan kondisi hari ini. Karena kawan-kawan ini harus ada uji kompetensi di Dewan Pers, mau jadi wartawan, artinya berat proses itu. Ini dari sisi jurnalis, belum dari sisi hiburan. Bagaimana hiburan ini, bagaimana kemudian hari ini pornografi itu diumbar luar biasa. Sementara TV dan radio, terutama televisi, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 32 tadi. Dan ada P3SPS-nya di dalam Undang-Undang 32, di dalam KPI ada yang namanya tugasnya kan KPI adalah membuat standar program siaran. Itulah disebut sebagai P3SPS. Pedoman perilaku penyiaran standar program siaran. Nah, lalu bagaimana dengan media baru hari ini yang mengubah pola konsumsi masyarakat hari ini? Sudah terlanjur. Kita serangan TV, saya dulu kritikus TV dan radio, media begini-begini. Tapi hari ini ketika TV sudah benar, sudah bagus, sudah sesuai ada tatanannya, kemudian media baru muncul dengan menurut saya semena-mena gitu. Oke. Seberapa penting negara harus hadir di media baru ini? Ya karena dulu kita melihat di era Orde Baru bagaimana kemudian harus informasi yang disampaikan oleh media ketika tidak ditata. Keberpihakan ada di situ, gitu kan. Kemudian pemberitaan yang semena-mena juga ada banyak begitu muncul. Kemudian untuk golongan tertentu pemberitaannya. Nah, ketika muncul aturan Undang-Undang 32, kemudian lahirlah KPID. Dalam KPID juga tugasnya adalah buat standar program, maka itu menjadi pedoman TV dan radio. Maka boleh dicek hari ini. Tidak ada yang namanya pelanggaran yang dilakukan oleh TV dan radio soal pornografi misalnya. Ya betul. Itu kan untuk tatanan media lama, media konvensional, negara hadir di sana. Kemudian untuk media baru seperti itu, seperti halnya yang sekarang itu media sosial dan sebagainya kayak begitu. Negara apakah penting untuk masuk ke dalam sana, ke media baru itu? Penting menurut saya. Memang dalam Undang-Undang 45 kan ada soal kebebasan informasi begitu ya. Bagaimana mengeluarkan pendapat. Tapi kan tetap harus diatur. Karena ini kalau tidak diatur hari ini kebablasan. Tapi Kementerian Komdiji hari ini kan sudah mulai pelan-pelan menata. Nah, yang kita miris hari ini bagaimana kemudian media media massa. Yang kemudian koran sudah banyak tutup, kemudian media cetaknya sudah nggak ini, beralih ke media online, hari ini taruhlah digital gitu ya. Tapi orang juga tidak melirik itu. Orang lebih tertarik dengan durasi. Saya katakan tadi, pola perilaku masyarakat sudah berubah. Karena dia lebih mempercayai media menurut saya yang ilegal dalam tanda kutip. Ilegal itu tidak bicara soal kaidah jurnalisnya, tidak bicara pada tatanan jurnalisnya, tidak bicara pada data dan faktanya seperti apa. Iya kan? Mereka tidak bicara itu, tidak orang kecelakaan darahnya di vulgar. Sementara di TV nggak boleh. Kira-kira gitu kan? Nah, maka dari itu negara harus bisa, saya katakan kita sepakat dengan perkembangan teknologi, tapi ini juga harus dibatasi, harus fair juga, supaya tidak kebablasan. Hari ini orang sudah berubah, orang tidak lagi menjadi konsumen, pemirsa, pendengar, penonton, tapi hari ini terbalik, mereka yang produksi. Yang produksi mereka berharap ada kompensasi yang diberikan oleh mungkin platform digital yang luar biasa memberikan. Dan mereka, berarti singkatnya negara wajib hadir di dalam media baru. Gitu. Kita tahan dulu Pak. Wajib hadir. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Sumbaksel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Ketua KPID Provinsi Sumatera Selatan, Pak Hefriyadi. Pak, tadi kan negara wajib hadir di media baru. Seperti halnya negara juga hadir di mengatur media lama seperti itu. Apakah ini tidak memunculkan persepsi di masyarakat bahwa negara membatasi ekspresi masyarakat untuk berekspresi untuk menyampaikan informasi melalui sekarang yang terjadi ini di media baru begitu? Ya, makanya saya bilang ada Undang-Undang 45 yang bicara soal kebebasan informasi dan kebebasan berpendapat gitu ya. Memang itu menjadi dasar gitu ya.
Tapi sekarang pertanyaan saya, lebih sayang bicara soal kebebasannya itu atau kita bicara sayang ke moralitas kita hari ini? Ini yang terjadi. Kita bisa lihat berita-berita hari ini yang di luar nalar kita begitu ya. Ya anak kandung sampai membunuh ibunya misalkan begitu kan. Ini kan kita nggak tahu dampak dari bagian dari informasi yang berkembang di ini karena terlalu vulgar kan. Nah, kalau tidak dibatasi ini yang terjadi luar biasa nanti. 10 tahun, 15 tahun ke depan mungkin kita bacok-bacokan udah biasa gitu. Kira-kira kan gitu. Maka ini perlu diatur. Menurut saya negara harus hadir. Bukan kita bicara membatasi kebebasan, tapi negara membatasi persoalan apa yang dimunculkan ke publik. Karena media baru ini kan meskipun ini adalah milik individu, tapi kan orang sudah bisa mengkonsumsi itu. Meskipun kita bicara secara teori dia bukan media massa begitu ya, dari konteks komunikasi massa, tapi ini menjadi media sosial ini akhirnya menjadi ya kekuatan netizen hari ini luar biasa kan. Sisi positifnya jalan-jalan rusak soal infrastruktur itu cepat. Ya kan karena dengan modal viral gitu ya, viral di media sosial ramai kan, akhirnya pemerintah merespon itu. Itu sisi positifnya begitu ya. Tapi kalau kita melihat hari ini yang kita takutkan waktu itu dari perkembangan bagaimana kemudian TV dan radio diatur karena soal moral. Moralitas harus ditata, harus dijaga, kemudian harus diperbaiki, harus lebih baik lagi gitu. Nah, kalau kita negara tidak hadir dalam konteks ini ya ini yang terjadi hari ini. Kita bisa membayangkan bagaimana kemudian orang percaya dengan informasi-informasi yang kita belum tahu data dan faktanya di lapangan seperti apa. Ini kalau kita bicara itu. Lalu kemudian program-program hiburan. Program-program hiburan yang menurut saya kalau tidak dibatasi repot kita. Oke, apakah tidak cukup dengan undang-undang ITE yang sekarang berlaku untuk media baru ini? Saya pikir perlu lembaga, bukan undang-undang saja. Bukan undang-undang saja. Karena yang bisa melaporkan saya bisa melaporkan Anda ketika ada persoalan di media baru misalkan. Tapi kan yang melaporkan perseorangan. Kalau orang malas ngelapor, enggak berjalan gitu kan. Nah ini yang kemudian saya katakan harus betul-betul ditelaah karena sekarang kan sedang pembahasan draft revisi undang-undang penyiaran yang termasuk di dalamnya kalau saya baca draftnya meskipun tidak publish begitu ya kita di ini sudah ada dapat bocoran dikit-dikit begitu ya. Pengertian penyiaran itu salah satunya adalah internet di dalam situ. Kalau dulu kan pengertian penyiaran adalah yang menggunakan frekuensi kan. Nah hari ini internet mungkin apakah ke depan memang KPI juga akan mengawasi media baru gitu kan. Karena memang di Undang-Undang 32 juga disebutkan saya lupa pasal berapa media lain. Nah media lain itu apakah dulu orang berpikir untuk menyusun undang-undang ini adalah media baru ini atau apa itu belum kita itu. Oh berarti ada kemungkinan dong untuk media baru ini nanti akan masuk ke dalam undang-undang penyiaran begitu? Ya kalau kita baca draftnya yang tapi itu perlu diundang-undangkan? Kalau menurut saya perlu ada lembaga yang mengawasi persoalan ini karena kalau tidak ya seperti hari ini. Ya kalau kita bicara soal kebebasan saya pikir ya mengukur kebebasan itu kalau tidak diatur juga akhirnya terlalu bebas. Ya, kebebasan pers juga misalkan perkembangan media hari ini kalau dulu ribet untuk mendirikan media massa gitu ya TV, radio misalkan TV kemudian koran misalkan begitu ya. Hari ini perkembangannya pasca 98 muncul undang-undang pers 99 itu luar biasa kemunculan media hari ini. Itu kan bagian kebebasan pers. Nah, ketika sudah muncul media banyak hari ini, apakah kita perlu memverifikasi mereka atau tidak? Kenapa? Ya karena kalau tidak agak kerepotan juga gitu. Maka Dewan Pers hadir untuk apa? Melihat bagaimana kemudian perkembangan. Salah satunya adalah dengan program adanya uji kompetensi wartawan misalkan. Bagaimana profesionalitas wartawan kemudian ada tolak ukurnya. Ada batasannya. Ini wartawan aja dibatasi kan dengan UKW itu. Artinya lu yang tidak punya standar harus belajar lagi. Nah, kamu yang punya bagus potensinya bisa belajar bisa berjalan melanjutkan untuk profesionalitas sebagai wartawan misalkan. Nah, ini kan jelas Dewan Pers sudah berperan dengan posisi baik untuk melihat bagaimana terutama perkembangan media online misalkan gitu kan. Sudah banyak sekali media online lalu bagaimana perkembangannya. Tidak hanya bicara soal itu kan bicara soal bagaimana bisa bertahan media online hari ini di tengah persaingan yang luar biasa. Di Palembang mungkin
tidak hanya satu dua misalkan gitu kan, bisa sampai ratusan misalkan media online misalkan begitu ya. Bagaimana kemudian bersaing yang nanti akan ya ujung-ujungnya kan ke iklan gitu kan. Itu. Nah ini juga harus diatur saya pikir untuk apa? Untuk keberlangsungan media ke depan. Oke. Berarti kalau misalkan itu kan ada semacam struktur peralatannya, infrastrukturnya yang menjadi negara wajib hadir di sana. Terus bagaimana dengan masyarakatnya? Apakah masyarakatnya juga perlu diedukasi bahwa dengan menggunakan media itu harus seperti apa? Ketika mendapatkan informasi dia harus seperti apa gitu. Jadi tidak langsung ketika misalkan dia mendapatkan informasi kemudian dia percaya, kemudian dia langsung share lagi, itu kan akan menambah ngejelimatnya peristiwa di masyarakat begitu. Ya, sebetulnya di periodenya kemarin di Kementerian Pendidikan juga sudah banyak usulan untuk salah satu solusi dari itu adalah literasi media. Nah, literasi media ini diharapkan bisa masuk ke dalam kurikulum di tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah gitu, bahkan sampai sekolah menengah atas. Untuk apa literasi media? Itu tadi, supaya bagaimana kemudian masyarakat bisa memfilter ini. Maka kalau kami dulu sudah banyak hayalan untuk membuat program banyak. Tapi karena keterbatasan gitu ya, keterbatasan titik-titik begitu ya. Jadi kami agak susah. Saya kemarin pengen membuat program literasi media itu untuk mengajak anak-anak, bukan hanya sosialisasi. Kalau sosialisasi terus kan repot. Orang mendengarkan seperti di kelas tuh orang nggak mau lagi. Tapi kita praktek. Selama ini kamu menjadi penikmat, penonton, ayo kita berproduksi. Oh ternyata susah ya bikin program TV hiburan misalkan yang menjunjung tinggi nilai edukasinya misalkan. Ini dibatasi, ini nggak boleh. Oh iya ya, dampaknya luar biasa. Ya, misalkan di Palembang misalkan, mohon maaf nih ya, penyebutan mato kau gitu kan, kalau di Jawa matamu misalkan. Itu kan bahasa-bahasa sehari-hari yang digunakan sebetulnya kau. Nah ketika di televisi itu udah nggak boleh. Kira-kira gitu kan, nggak bisa ditayangkan. Nah, waktu itu saya pengen ada kompetisi, saya kasih in-house training dulu, coaching klinik, mereka berproduksi, lalu nanti dikompetisikan. Supaya anak-anak SMP, SD ini sasaran saya, supaya bisa paham, paling tidak mereka paham standar broadcast. Nah, itu yang kita lakukan kemarin di Hari Radio Dunia, kita memberikan coaching klinik kerjasama dengan Universitas Sriwijaya, kita coaching klinik dengan anak-anak muda. Supaya mereka paham tentang standar broadcast itu. Boleh kalian membuat podcast, tapi ada standarnya. Ini tidak bisa digunakan bahasa di dalam dunia penyiaran. Kita tidak bisa vulgar ngomong ini, ngomong itu. Hari ini kan ngomongin kebun hewan gitu. Itu kan sudah biasa seliweran. Ini kan bagaimana ke depan anak-anak muda ngomongnya seperti itu. Nah ini yang kemudian harus kita batasi. Tujuan utama dari literasi media itu apa? Kita tahan dulu. Ya, tahan dulu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Sumbaksel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak Ketua, kalau misalkan tadi, apa lantas tujuan utama dari literasi media yang digembor-gemborkan oleh pemerintah juga termasuk jadi program KPI untuk meneruskan ke masyarakat? Apa tujuannya? Ya, tujuan literasi media ini kan untuk mengedukasi masyarakat supaya bisa bagaimana memilih atau memfilter informasi hiburan, kemudian program-program yang disiarkan oleh, kalau kami khususnya TV dan radio, supaya mereka bisa ya misalkan ada film-film yang sinetron-sinetron yang tidak terlalu berhayal tinggi misalkan begitu ya, film-film yang berbasis keagamaan yang kemudian kadang di luar logika kita, itu juga kita edukasi. Kemudian bagaimana berita-berita yang kemudian nanti memunculkan konflik gitu kan, kita juga edukasi. Tapi karena tidak banyak kasus itu lagi, maka kita tidak banyak juga menyinggung soal itu, tapi lebih kepada program-program hiburan yang kemudian merubah tatanan kehidupan budaya perilaku masyarakat misalkan gitu. Terutama anak-anak muda misalkan. Ya contohnya misalkan ya di kampung-kampung pakai hot pen karena ngelihat artis
pakai celana-celana pendek misalkan begitu ya, kemudian rambut pirang gitu. Kita bayangkan bagaimana kemudian di pedesaan perempuan-perempuannya yang asli itu nggak ada lagi misalkan gitu kan, sudah terkontaminasi dengan konten. Nah, itu yang kemudian kita edukasi ke masyarakat. Dan alhamdulillah ya, kita pesertanya dari remaja kemudian yang dewasa. Yang remaja itu kan berharap bisa mengingatkan ke orang tua. Yang orang tua juga bisa mengingatkan ke anak, dan kita berharap ada tetangga kiri kanan juga bisa diedukasi sama mereka. Oh, ternyata tidak baik begitu. Oh, ternyata. Tapi persoalannya ketika kita menjalankan program ini, yang disinggung adalah sebetulnya ibu-ibu ini khususnya gitu ya, sudah juga agak risih begitu ya dengan muncul media baru. Jadi pertanyaannya ke situ. Oke Pak, televisi hari ini udah tidak banyak lagi. Lalu bagaimana ke media baru misalkan? Betul. Sudah dicontohkan, contohnya ini misalkan. Nah, saya bilang itu bukan kewenangan kami gitu. Artinya pertanyaan-pertanyaan orang itu sudah banyak mengarah ke media baru. Kalau kita mengisi literasi media. Betul. Itu yang kemudian artinya di tingkatan televisi dan radio sudah tidak. Oke, berarti untuk literasi media itu hanya untuk menganalisis dan mengevaluasi tayangan-tayangan di TV dan radio, ataupun bagaimana? Atau juga menyasar untuk media baru? Soalnya kan sekarang itu untuk ya generasi yang sekarang itu adalah generasi digital, dan dia sudah mengurangi untuk menonton TV. Efeknya kan juga sedikit ya seperti itu. Tapi kan sekarang itu kan media baru yang mereka pegang. Media ada di tangannya gitu, seperti itu. Apakah literasi juga masuk ke dalam sana? Ya, yang dimasuk kemarin kurikulum juga untuk kemarin itu kan mau dimasukkan soal literasi media baru. Kalau kami tidak bisa menjawab ketika pertanyaan itu ditanyakan oleh audiens misalkan atau masyarakat yang kami undang untuk kami menyampaikan soal literasi media, karena kewenangan kami sampai di TV dan radio. Itu yang kita lakukan, dan mereka alhamdulillah sudah mulai paham gitu ya. Misalkan karena kan tertibnya TV gitu kan, ada di samping kiri kanan itu kan dibuat klasifikasi tayang. Betul. BO, bimbingan orang tua, kemudian 17 plus itu bukan 17 plus yang mengartikan apa, 17 plus ini tontonan yang bisa ditonton oleh 17 tahun ke atas. Artinya yang 15 tahun jangan ditonton, gitu, tidak boleh kan, tinggal nanti orang tua mengawasi. Artinya kita sudah ada rambu-rambu untuk tidak dikonsumsi oleh orang-orang tertentu atau umur-umur tertentu. Artinya televisi sampai sedetil itu membahas. Dalam P3 SPS disebutkan soal itu. Artinya keinginan kami ya tadi salah satunya adalah soal moralitas, soal pendidikan di kita supaya memang masyarakat bisa mengkonsumsi media dengan benar begitu. Artinya ketika ini jangan ditonton, dan orang tuanya kamu jangan nonton ini ya. Ini untuk orang dewasa misalkan. Iklan juga tidak boleh, misalkan iklan rokok meskipun hari ini tidak ada asapnya atau apa dibentuknya yang lain, tapi iklan rokok dibuatnya harus malam. Iklan-iklan yang berbasis dewasa. Sampai sedetil itu dalam P3 SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, mengatur TV dan radio. Ritmenya ada. Nah, media baru kan tidak. Nah, itu persoalannya. Artinya, maka saya katakan, kita ini sudah benar dengan serangan TV dulu gitu ya. Lalu kemudian sudah diatur, TV-nya sudah mulai berubah, sudah mulai baik, diserang lagi gitu kan. Ini persoalannya gitu kan. Saya mengatakan ini serangan. Hari ini tidak berperang lagi secara fisik. Kalau kita bicara dalam tatanan teori kritisnya, ya neokolonialisme. Bentuk penjajahan baru hari ini yang kita tidak sadar gitu kan. Nah, maka saya katakan negara betul-betul harus bisa hadir di sini. Saya pikir perubahan kementerian dari Kominfo ke Komdigi itu punya tujuan dan afiliasi yang baik begitu ya untuk di Indonesia. Saya pikir pasti sudah mulai belajar menata bagaimana kemudian ini. Ya, saya pikir tutupnya media cetak, kemudian berkurangnya pegawai-pegawai di TV dan radio, kemudian radio yang tutup dari kita 78 radio, 110 udah tutup kita. 15 radio sudah tidak siaran lagi. Sudah disurat, kan sedih. Artinya sudah berkurang. Ini bagaimana kemudian? Maka saya katakan tadi, ini memang negara mau menghanguskan ini atau tidak? Tapi kalau ngelihat perkembangan dari Kementerian Komdigi hari ini sudah mulai ditata. Mudah-mudahan kita berharap dengan kementerian yang baru berubah nama ini bisa
mengakomodir semua persoalan-persoalan tatanan penyiaran di Indonesia, lalu kemudian mengatur juga mengenai bagaimana kemudian tatanan media baru di Indonesia. Oke, seberapa penting media konvensional atau media lama ini harus bertahan di dunia yang semakin distribusi informasinya itu semakin tinggi? Seberapa penting? Nah, itu yang saya sampaikan tadi, negara harus hadir bukan membela. Negara bukan membela, lalu kemudian ikut-ikutan persoalan manajemen. Kalau singkatnya, itu kan manajemen kalian, manajemen kamu, aturlah sendiri bagaimana TV bisa bertahan. Oh, nggak bisa gitu. Itu yang saya sampaikan. Ini bukan persoalan internal di dalam media TV-nya. Tapi bagaimana kemudian ketika ini hilang. Media massa tidak ada lagi di Indonesia. Orang akhirnya konsumsinya media sosial. Yang kemudian pengaturannya belum jelas juga mau apa. Policy-nya belum ada misalkan soal ini. Nah, ini negara harus hadir soal apa? Bukan soal manajemen internal, tapi soal memposisikan bagaimana media massa. TV, radio, kemudian koran, dan media online. Ini yang paling penting, karena pilar demokrasi ini media, bukan media sosial. Betul. Gitu kan? Nah, kalau hari ini kan media sosial ya. Betul. Nah, ini yang kemudian kita harus cermati, kita amati, negara harus hadir. Karena kita bicara soal teori, demokrasi ini ya media, pilar keempatnya. Kalau media tidak ada dan tidak diatur, tidak dibantu oleh negara untuk duduk bersama gitu, menyelesaikan persoalan ini, posisi media, mau jadi apa kita? Gitu. Satu lagi, apa harapan dari KPI atau misalkan harapan dari Pak Ketua untuk supaya tetap media konvensional itu hadir, kemudian juga tidak terlindas dengan media baru, juga media baru juga tetap berjalan beriringan seperti itu, harapannya seperti apa? Ya, harapannya dikeluarkan regulasi persoalan ini hari ini. Karena dulu kan sempat ada yang menggugat kenapa salah satu apa namanya istilahnya kalau di itu kan bukan hanya YouTube, Netflix begitu yang lain-lain bebas, kemudian TV kami harus tunduk pada P3SPS. Akhirnya kan ditolak tapi gugatan itu gitu kan. Nah, ini kan maksud saya harus sama-sama, jangan yang satu dibebaskan, yang satu kemudian diatur. Sementara ini berizin, ini ilegal, legalitasnya jelas. Sementara kalau katakanlah media sosial itu kan milik pribadi, akun dia tidak daftar. Ketika seseorang menghina saya, maka saya akan menggugat. Ketika menggugat melalui undang-undang ITE, akunnya ditutup. Selesai kan? Tapi kalau Kompas memberitakan saya bisa menuntut. Kompas alamatnya jelas. Kompas TV Palembang alamatnya jelas, jadi tahu. Nah, maka salah satunya adalah yang saya inginkan adalah harus hadir dengan regulasi yang ada. Berarti negara wajib hadir untuk mengatur media baru. Harus. Baik. Demikian saudara, perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.